banyak banget. Oke lah, kita bakal langsung buktikan saja. Ini dia match yang ketiga, yaitu Sanhok. Yes, kita bakal langsung menuju ke map cacing gaming kali ini, dimana kita bakal tim-tim langsung turun di awal permainan. Oke, sebelum kita melihat pertempuran yang seru, pastikan diri kalian sudah memencet tombol like yang ada di live stream PMPL kali ini. Mau yang nonton di WeTV, Nimo, YouTube, ataupun Facebook, jangan lupa pencet tombol like-nya. Tadi itu udah tembus di angka 30.000 like. Kita tembusin lagi di angka 50.000 like, karena di minggu pertama kita selalu tembus di angka 50.000 like. Betul, so kita maksimalkan lagi, kita satukan lagi dukungan kita untuk memberikan like, untuk menyatukan suara kami sebagai komunitas PUBG Mobile Indonesia. Mantap. Komunitas nih emang harus benar-benar diramaikan kembali ya. Betul. Karena jajaran turnamen nih, urutan turnamen ataupun rundown turnamen yang ada di Indonesia itu begitu padat. Betul, ini banyak banget turnamen, dan baik lagi kita sebagai komunitas Indonesia menjadi satu negara dengan turnamen paling banyak. Betul. Ini disediakan di komunitas kita. Betul, ini baru di PMPL. Nanti ada PINC, ada PMCO. Terus di Indonesia itu ada PMCC juga. PCC juga ada. Jadi emang cukup banyak turnamen yang akan hadir di Indonesia, baik skala untuk nasional ataupun road to internasional. Betul, so kita bakal melihat baik banget turnamen sediakan juga nanti ke depannya. Tapi kita lihat kali ini juga dari tim Boom tampaknya Eagle 365 sedikit menyeberang ke arah Tatmok, dan mungkin bisa bertemu dengan Ponbit yang sedang looting tanpa menyadari bahwa ada Audrey yang lagi menyelinap di sisi belakang dia. Betul, apalagi belum ada helm, belum ada vest, baru ada M16 itu ya. M16, itu M16 bukan sih? Itu iya, salah satunya kayaknya M16 deh. Iya, M16 itu. Ya, M16 yang sudah dipegang di tangannya dan langsung ditukar karena menemukan sebuah M4. Tapi balik lagi dari segi defense masih belum terlalu strong karena belum ada armor dan juga helm yang dimiliki oleh seorang Ponbit. Betul, untuk Ponbit kali ini ya PR dia harus menjaga badan dia jangan sampai ketembak sama Audrey yang berada di sisi jauh. Cuma setahu gua tim Eagle 365 ini nggak suka nyulik-nyulik di awal-awal. Oke. Bukan tipe tim yang suka tanda kutip ngusilin tim lain di awal-awal. Oke. Jadi emang bener-bener main santai dulu, amati dulu, ambil informasinya, dan barbar untuk memotong atau ngekat ya rotasi dari Boom ketika mereka sudah mulai melakukan beberapa pergerakan. Betul. Mungkin lebih tepatnya kalau udah nge-stick, baru mereka bakal coba untuk nge-pick off 1-2 orang dari anggota lawannya. Yap. Tapi memang dari Eagle 365 ya, mereka adalah tim yang tipikal scrapping. Di beberapa match mereka melakukan scrapping dan jarang mereka tuh nabrak kota utuh gitu. Betul. Tapi jadi agak ada perbedaan nggak sih lo kalau lo lihat ya dari Boom yang biasanya mereka yang memangsa, mereka yang ngelilingin musuh, tapi kali ini satu pemain mereka sedang dipantau oleh Eagle. Baik lagi sih, mungkin di minggu-minggu awal ataupun season lalu tepatnya ya, banyak tim yang punya strategi itu ngelilingin tim lain ataupun mengunci tim lain. Season 3 banyak udah ngerti cara counternya. Betul. Banyak yang udah kayak cara ngunci orang kayak gini, ya udah gue counter dengan ngeflank ke kanan misalnya gitu. Ya. Dan makin banyak tim yang sudah berkembang itu pesat banget. Ya, dan contohnya seperti yang dilakukan sama GD tadi. Kalau kita flashback sedikit untuk Sanhok pertama tadi, begitu Boom lagi pengen nge-push ke arah Bonafide, terus tiba-tiba GD-nya ambil kesempatan untuk ngurungin Boom-nya. Ya, ini baik lagi sih. Trik-trik yang dapat dilakukan juga ketika mengetahui gaya main lawannya. Apalagi kalau punya informasi lawan kita siapa ini di depan kita. Betul. Dan tadi baru aja kita mendapatkan sebuah sorotan ya. Ada satu obstacle baru, tulang dinosaurus yang benar-benar OP sih. Bisa gue bilang OP lah untuk beberapa tulang dinosaurus yang ada di pinggiran pantai. Termasuk rantai kapal yang cukup besar juga yang ada di beberapa titik dekat jembatan. Terus tulang dinosaurus juga yang ada di sekitar bootcamp itu OP banget loh. Makin susah banget untuk tim-tim yang turun di bootcamp keluar dari bootcamp kalau rotasi mereka lama. Betul. Tapi kita bakal kayaknya juga dari permainan beberapa tim tampaknya mulai terlihat mereka sedang bergerak dengan cukup cepat kali ini ya. Tapi ada beberapa tim juga bermain dengan tempo lambat, bermain di pinggiran circle kayak tim GD, tim Alter Ego, nggak terlalu suka main center di Sanhok. Ya, ini salah satunya adalah Voin yang mereka ngambil rotasi di bagian kiri nih ya. Berarti dari tambang dia ambil ke arah kanan. Berarti menuju ke Sahmi bukan sih? Harusnya ya, ini menuju ke arah Sahmi. Mungkin arah bawah pokoknya. Iya, mereka bener-bener nyisirin daerah pinggir tebingnya. Nggak ingin langsung menuju ke bagian tengah, mengingat di arah tengah itu kalau keluar dari tambang tuh ruinsnya ada aura, kanan sedikit bakal ketemuan sama victim, painannya ada DU kali ini yang menempati, ini bakal chaos banget pastinya. Tapi sepertinya kalau kita ngomongin chaos akan terjadi sedikit bentrokan rotasi antara Geek dan juga Aura. Betul, tampaknya dari Geek dan juga Aura berseberangan. Ini dekat area Painan bukan ya? Ini dekat luarnya Painan kan? Dekat bukit-bukitnya. Harusnya masih di sekitar sana juga. Iya. Wait, kok nggak ketemu sama victim? Makanya. Ini suaranya ke kanan. Ke kanan langsung ke kanan. Makanya victim kan kalau nggak salah mereka tuh scrapping di dekat bootcamp kan? Luaran bootcamp, betul. Iya, betul.
Oh bener ya, ini makanya Aura ngambil dari bawah, langsung nusuk dari area cave-nya. Oke, berarti Kev nih bakal chaos banget, rame Yang banget. dia bakal ketemu nih, bakal ketemu sama BFD. Harusnya BFD alter ego. Alter ego, betul. Tapi alter ego, dia jarang nusuk buru-buru. Dia tuh nunggu semua tim geser, baru dia datang ke ujung-ujung circle-nya. BFD Baru yang bakal dibahas. nusuk. Baru dibahas, tiba-tiba udah kepantau ada satu pemain bonafide tadi, tapi sepertinya pergerakan dari Aura lebih memilih untuk melewati kekuasaan dari alter ego. Ada Martin dan Smith yang sudah mulai terpantau, bahkan Nux juga mendapatkan informasi dengan adanya dua vehicle yang bergerak melewati compound tersebut menuju ke arah cave. Udah ngelewatin camp Charlie itu, tapi ke spot Nuxnya. Sebuah kontrol area yang bagus dari alter ego, tidak membiarkan sisi belakang mereka kosong. Alter ego yang biasa bermain pasif di awal-awal tampaknya sudah cukup bermain pasif. Betul. Sekarang mereka memburu tim BFD yang suka ngambil-ngambilin lootingan di docks. Kata mereka, gue butuh healing juga kali ini, gue butuh peluru, gue butuh tembakan. Karena bermain di ujung circle, jangan diambil-ambilin dari docksnya. Itu keuntungan loh, kalau misalkan lu bisa ngeratain setidaknya satu tim ya, lu bakal ngedapetin aid kit tambahan, pokoknya healingan tambahan tuh bakal masuk ke backpack lu dengan mudah, tanpa effort untuk jalan dari kompon ke kompon lainnya. Tapi kalau kita lihat sekarang juga ya, dari beberapa tim yang bertanding, terlihat banyak banget yang berubah gaya main mereka. Selain melakukan perubahan gerakan di weekday, super weekend banyak yang berubah juga. Tampaknya BFD bakal bertemu dengan tim victim tepat di luar area bootcamp harusnya. Ya, tapi itu bukan hal yang mengherankan gitu, mengingat drop zone BTR dan juga victim tidak dengan jarak yang begitu jauh. Apalagi victim mengambil di bagian luar, ternyata Bigetron yang sudah keluar dari area bootcamp bertemu dengan victim yang senantiasa mereka sudah melakukan looting scrapping di sekitar bootcamp seperti yang udah kita bahas di awal tadi. Betul, kita bakal lihat ini dari Rocky dan kawan-kawan sudah menok satu pemain BTR tapi nggak bisa di finish karena jaraknya cukup jauh. Tapi BTR mengetahui posisi dari tim victim dan Rocky coba memberikan beberapa tembak-tembakan peringatan ke arah mereka, tapi tampaknya Aura yang lagi muter GD sisi lagi. kanan bertemu dengan GD, harusnya dekat camp Bravo ini. Betul, ini GD obat banget, bahkan threat knock pun terjadi. Booms tersungkur lemas letih lesu di tanah Sunhawk kali ini, dan ada follow up juga dari seorang No Mercy untuk menyelamatkan Rosesi. Harusnya nggak bakal terjadi pertumpahan darah, nggak akan ada trade kill karena kedua tim ini sedang dalam posisi reset. Tapi ada satu flank yang sedang dilakukan oleh tim GD, pemain mereka bahkan kali ini dari bot mendapatkan Jaxi, satu touchdown, tapi Jaxi terspot begitu saja, bahkan ingin langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tidak ada covering fire, akhirnya datang covering fire dari dua player yang lainnya. Ini sudah mulai dilemparkan dan Jaxi pun terfinish, dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Aura bertahan dengan tiga pemain mereka saja, dan Jaden sudah mulai terspot di bagian balik batunya. Naze dilemparkan tapi nggak ada yang connect, bahkan tidak memberikan splash damage sama sekali ke arah GD. Betul, kita bakal lihat ini dari GD dan juga Aura bakal bertempur di ujung-ujung dari pulau yang kanan kali ini ya. Dan tapi tampaknya dari tim GD harus berhati juga karena di belakang mereka ada tim RRQ yang mulai mendengar tembak-tembakan dan juga kill feed yang masuk di arah mereka. Betul, dan ditembak ternyata dari GD masih bisa melihat formasi dari tim Aura. Satu flank yang begitu sukses, namun Flanker. terspot juga oleh seorang No Mercy. Flankernya tercounter balik dengan tembakan yang begitu panas dari No Mercy, tapi Jaden sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Dan kali ini GD harus melakukan reset karena Star sedang dalam posisi knockout di pinggir tebing. Oh, tapi tampaknya Nichil dengan kendaraan bakal coba muter dan menyelamatkan seorang Star kali ini. Tampaknya kedua tim ini nggak ada yang mau saling melepas. Jadi bermain dengan sangat-sangat agresif, tapi melihat RRQ mulai mendekat dan mungkin bisa mengambil keuntungan dari fight kedua tim ini. Tampaknya join the fight kali ini RRQ menumbangkan seorang Booms dan sekarang bakal join dan mengacaukan fight antara kedua tim ini. Betul, kondisi kembali berimbang, tapi RRQ memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Mereka bakal menjadi third party. Ada Voldemort dan juga Warung yang sudah menyisiri daerah bibir tebingnya, ingin mendapatkan beberapa angle view untuk mendapatkan beberapa point kill tambahan, dan itu dia No Mercy langsung saja menembak pergerakan dari seorang Nichil. Kali ini GD yang dirugikan karena hanya menyisakan Daibot, last man standing ataupun satu player aktif terakhir yang masih tersisa. Nades bakal dilemparkan, tidak kendor ternyata, dan rupanya RRQ join to the fight. Warung mendapatkan satu orang lagi dari tim Aura. Kali ini No Mercy yang menjadi korban. Betul, dia langsung melakukan spray down juga dan pakai Warung style kill ke arah seorang Star. Ini dua tim ini benar-benar dikacaukan oleh pendatang baru kali ini yang join the fight di pojok kanan atas map. Tapi tampaknya seorang David bakal fight juga dengan Nerpeko dan juga seorang Nider spray down dilakukan, tapi kali ini juga harus berhati-hati karena Nerpeko bakal melakukan flank tapi langsung ketangkep. Nider one on one situation tapi dipulangkan secara utuh ke arah lobby. Betul, nyaris aja melihat sebuah permainan yang owning lagi dari pemain-pemain tim GD kali ini, tapi GD sepertinya masih termakan dengan jinx yang ada di setiap turnamen. Habis chicken, terbitlah Tusun. Betul, dan kita bakal lihat dari tim Aura menyadari bahwa mereka sudah di flank oleh tim lain, langsung back off dan coba menyelamatkan posisi mereka. Mereka hanya mendapatkan satu kill dan ini menjadi kerugian bagi tim Aura karena yang tadi mereka sempat memenangkan momentum malah akhirnya dihabiskan oleh tim lain yang join the fight. Inilah Sunhawk
map yang sangat Betul. mengunggulkan tim-tim yang third party. Terlalu cepat gak sih pergerakan dari Aura untuk langsung tabrak ke sekitarnya kampung? Sebenarnya enggak ya. Menurut gue bukan kampung, mereka kan tabrak Lakawi. Memang Lakawi itu kosong, Pas. Memang Lakawi itu kosong, dan biasanya ketika Lakawi itu diisi, itu pun hanya diisi oleh 1-2 orang dari tim BFD atau tim lain. Yap. Sehingga mereka mengira itu kosong. Dan secara gameplay, memang kan GD nggak pernah ke Lakawi. Betul. Tiba-tiba muncul di Lakawi. RRQ nggak pernah turun di atas, tiba-tiba muncul dari sisi atas. Jadi memang Aura mungkin belum melakukan adaptasi atau pembacaan pergerakan tim lain yang baru-baru berubah. Ya, ini harusnya jadi sebuah perhatian juga sih buat tim-tim lain, mengingat RRQ yang sekarang turun di arah Camp Bravo. Berarti pergerakan mereka ini benar-benar random banget. Gak ada yang tahu kebiasaan RRQ setelah mereka turun di arah Camp Bravo, mereka mengambil spot mana untuk dijadikan checkpoint mereka. Betul. Nggak cuma RRQ sih, dari GD juga berubah banget. Dari tim BFD juga biasanya mengambil Lakawi. Sekarang mereka lebih suka nusuk ke tengah kali ini. Langsung nusuk ke depannya Lakawi di high ground-nya. Beberapa tim juga berubah, seperti tim Void, mereka sekarang juga bermain lebih lambat temponya ketimbang dulu. Mereka memainkan tempo dengan Blue Zone juga, dan malah ngelokin tim Alter Ego kali ini. Alter Ego yang kita sebut Raja Healing sekarang terspot ternyata oleh Void. Yang tumbang siapa tadi? Yang tumbang si Badru. Tinggal Requiem yang tersisa dan masih bisa bersembunyi ternyata di balik satu tambang ikan ya, yang ada di pinggir sungai di Sunhawk kali ini. Masih dipantau ternyata. Void hanya ada 2 healing yang dipunya oleh Aimbot, tidak terlalu banyak, namun boostingannya full, masih cukup oke lah, mengingat ini Sunhawk dan Blue Zone-nya masih bisa ditahan. Betul. Pukulan paling keras terhadap tim Alter Ego itu adalah kalau Requiem ditumbangkan jauh dari teman-temannya. Healing-healing yang dikumpulkan sia-sia semua, dan baik lagi sekarang dari tim Void mengunci bagian docks. Kalau mereka maju juga bakal bertemu dengan tim Alter Ego lainnya, di mana Captain Smith di kanan mulai follow up dan akan mengunci di bagian low ground-nya, tidak membiarkan tim Void bergerak dengan bebas. Betul, apalagi kalau kita perhatikan dari mapnya tadi, pergerakan dari Void lebih menyisiri daerah dock dibandingkan mereka langsung garis lurus ke arah cave-nya. Betul. Sementara kita bakal lihat cukup banyak tim yang langsung nusuk ke bagian tengah. Ada BFD, ada EVOS, 21 dan kawan-kawan juga. Tapi mayoritas tim-tim yang nusuk ke bagian tengah circle kali ini berasal dari kanan map. Lihat Paradise, iya. Aero berada di bagian mereka selalu ke situ Pas. Mereka selalu turun di jembatan pertigaan sana antara 3 pulau ini, penghubung 3 pulau. Lalu mereka tusuk dari bagian painan atau dari bawahnya bootcamp. Wah, ini numpuknya lumayan sih, Flo. Numpuknya lumayan banget nih di daerah docks, di sekitarnya cave. Berarti bakal ada Airwolf, bakal ada Void, dan juga ada Alter Ego yang akan menunggu. Tapi kali ini ada 30 add kit dari Requiem ini. Kalau diambil sama Void, ini bakal legit banget untuk Void melakukan healing di Sunhawk. Jadi keuntungan besar bagi tim Void. Tapi tanpa kita bakal lihat ada Boom dan juga tim RRQ Fight kali ini bertemu di pojok kanan circle harusnya. Betul sekali, dan sepertinya dari Requiem sudah mulai memantek dari arah belakang. Bakal di-spray, mungkin dapsnya di-spray dari belakang dan knock out. Satu tumbang dari tim Void. Requiem masih belum bisa terspot oleh pemain-pemain, dan kali ini Requiem sudah mulai dilihat oleh Maybe, sudah mulai dikontrol, namun Requiem bakal masuk ke bagian dalam dari rumahnya, masih bisa untuk menyelamatkan Dubs. Ini berarti 2 tim yang sedang berniat untuk melakukan healing di match kali ini, dan sepertinya RRQ bakal berhadapan dengan Boom, di mana Hijrah sedang berkamuflase berdiam diri saja menjadi rumput kali ini. Belum diketahui posisinya oleh RRQ. Betul, tapi tampaknya dari seorang RPK sudah mendekat ke arah Hijrah, tapi belum mengetahui posisi yang lagi ngepron tepat sebelahnya kali ini. Berbahaya banget posisi Hijrah. Kalau saya bisa nangkepin, tim Boom bisa maju ke arah dia. Oke, RRQ, 3 pemain mereka sudah mulai bangkit. Belum melihat keberadaan dari Hijrah. Akan segera dicek. Hijrah masih cukup tenang dan belum kelihatan kakinya masih ke-skip. Ternyata gak kelihatan sama sekali oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Ini bakal di-flank. Ini bakal di-flank sama Hijrah. God. Ini kalau dapat 3, ini bakal menjadi kill yang legit banget untuk Hijrah. Betul, tapi Hijrah nggak bisa Kita lihat pokoknya Hijrah tenang banget, bakal langsung di-spray begitu saja. Kali ini Peko mendapatkan 1 orang, bahkan Pompit langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hijrah masih belum mau menembak karena masih ada 2 pemain RRQ di belakangnya. Ketahuan, kelihatan akhirnya oleh seorang Peko. Lihat senyuman dari Peko, begitu semringah mendapatkan 1 cacing, dan Requiem juga terspot, di-push ternyata oleh pemain-pemain dari Void. Bahkan kali ini mereka tidak mempunyai healing. Ini menjadi sebuah keindahan karena mereka mendapatkan healing yang begitu banyak dari Requiem. Ambil healingnya Pak, maybe ambil healingnya, itu jumlahnya banyak banget. Kalau mereka dapat bakal langsung kaya banget sih. Betul, tapi Smith, wah ini tim yang benar-benar bunuh-bunuhan di luar zona. Permasalahan mereka memperebutkan healing yang sudah dikumpulkan oleh Alter Ego. Apakah bisa di-retake healing ini oleh Smith dari Alter Ego yang sudah memantau dari arah high ground? Betul, kita bakal ganti dari seorang Smith, bakal coba untuk turun ke bawah. Mungkin pengen ngerebutin healing yang ditinggalkan oleh Requiem. Kata dia, ambil balik healing-healingan gua. Betul, Dubs sudah mulai dipantau. Langsung di-spray begitu saja, Dubs masih bisa menutup angle
Eagle shoot dari arah high ground-nya langsung mendapatkan area tebing untuk menyembunyikan dirinya dan menghindari tembakan dari arah Smith. Nate langsung dilemparkan menuju ke arah bawah, kembali naik ke atas, tapi Dubs masih bisa menghindari dengan masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Namun ada Maybe yang masih berada di bagian bibir pantainya. Betul, kita bakal ganti seorang Smith, healingnya cuma 1 doang untuk first aid dan masih memiliki juga jumlah beberapa bandage lagi. Tapi sebenarnya tim Void Maybe sedang memindahkan kapal dan sudah mulai memiliki angle shot juga ke arah Smith. Kalau Maybe nggak ketahuan, menyelinap ke sisi kirinya lagi, itu mungkin bisa nembak ke arah Smith. Ini Maybe tuh raja menyelinap. Kalau lo ingat-ingat di Erangel Weekdays pertama tuh, Maybe raja menyelinap dan bisa ngedapetin satu pemain dari victim di kala itu. Kalau kita ngomongin dan flashback di kala itu ya. Tapi kalau kita lihat pergerakannya juga, dua pemain dari Void yang sudah masuk ke dalam area aman, kali ini mereka udah mulai aware dengan apa yang nanti bakal dilakukan oleh tim Alter Ego. Ini cukup banyak, masih bisa nahan banget loh. Walaupun gak ada boostingan ya, tapi setidaknya masih ada satu aid kit dan juga 28 bandage yang akan dimaksimalkan oleh Smith. Betul, kecuali zona menutup lagi keempat, baru mulai agak lebih sakit ya. Tapi sementara dari Void mereka punya healingnya cukup banyak, tinggal menunggu doang. Tapi tampaknya BFD bakal tertackle juga sama tim Aura yang tinggal menyisakan 2 member lagi, Rosezi dan juga Nomers yang bertahan di dalam rumah-rumah sekitar area pertahanan tim Bonafide. Betul, kayaknya daerah sini benar-benar menjadi jodoh buat tim-tim yang rotasi lewat jalur selatan ke arah timur ya. Karena ini udah pertemuan keberapa kali antara Aura dan juga beberapa tim, terutama buat tim dari Bonafide, dan Bonafide ditembak ternyata dari arah belakang. Ada siapa nih yang nembak dari RRQ belakang? tadi ya? RRQ berarti, RRQ? Evos? RRQ, Evos, Aero. Udah pada ngumpul nih kayaknya. Betul, udah pada ngumpul ternyata. Gue bingung, itu dari arah mana? Tapi ternyata Zuxi juga terspot loh. Zuxi-nya kenok sekarang dari BTR. Ini udah mulai momen-momen semua tim fight sih, kan circle keempat, 3 keempat. Betul. 4 itu momen fight kalau untuk di Sunhawk. Sama seperti zaman dulu Vikendi, 4 ke 5 itu udah pasti fight semua. Yes, kalau ngomongin map gede berarti 3 ke 4 ya. Karena diameter circle-nya kan drastis banget. Betul, kalau untuk di Sunhawk, 4 ke 5 ataupun OTW ke 4 tuh nempel. Betul. 5 fight. Kalau zona lain kan 3 nempel, 4 fight. Yap, itu Ini dia. 4 ke 5 fightnya biasanya. Oke, kita masih melihat tim mana lagi nih yang kira-kira bakal fight dalam waktu dekat kali ini. BTR, Zuxi yang kenok masih bisa di-revive kali ini. BTR kembali bangkit dengan keempat pemain mereka. Ada victim juga yang rotasi di sebelah kiri dari Red Aliens. Sementara Eagle tidak ingin bergerak lebih jauh lagi, mereka udah nge-split 3-1. Just Space diberikan tugas yang begitu berat untuk bertahan seorang diri. Tapi dari BTR mereka berhasil untuk revive Zuxi dan mereka sudah nyebar juga. Tapi sementara waktu dari BTR sudah menguasai juga satu posisi yang bisa ngelok ke area Eagle 5 tanpa mendapatkan tembakan sedikit pun dari posisi Liquid. Oke, kita lihat nih, Liquid bisa dapetin Just Space nggak? Ini trading sih harusnya. Kalau misalkan Just Space-nya ke pick, Liquidnya yang menang dari angle pick, tapi masih ada backup dari 3 pemain Eagle yang lainnya. Dan mereka pun dipaksa untuk bergerak dan sepertinya Flow Alter Ego begitu komit untuk mendapatkan kill ke arah Void karena tahu headkit yang begitu banyak sudah dikumpulkan, tapi Maybe sudah ngeflank. Dia berada di titik yang tidak diduga-duga. Langsung menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Maybe sudah tidak punya healing lagi. Smith masih melakukan looting di bagian dalam. Alter Ego mendapatkan tekanan yang sangat berarti dari Void. Dubs menahan langkahnya, berjalan kaki supaya tidak terdengar step, tapi akhirnya Dubs membuat step kali ini. Sudah bermain TPP, ini bermain di arah Blue Zone yang keempat lagi lah. Healing memang lebih banyak dipunya, tapi kali ini dari Maybe yang masih bisa turun perlahan-lahan akan membantu Dubs untuk menghadapi Smith. Last man standing sudah mulai dibakar Molotov, dan sepertinya Dubs pun akan mendapatkan bantuan. Kali ini Martin hanya tertahan di bagian atap, gak bisa berbuat banyak. Bermain di arah balkon sudah mulai di-spray. Maybe masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Alter Ego. Last man standing menembak Mannequin yang ada di bagian dalam dari ruangannya. Dubs memberikan free fire kanan dan kiri. Itu ada gasnya. Pintunya ditutup dan masih bermain kali ini. Dubsnya malah yang tumbang, berarti hanya menyisakan 1 orang terakhir. Bahkan Dubs masih belum bisa ternyata, dan Maybe pun tumbang oleh Blue Zone. Menjadi sebuah bencana untuk Void karena Smith bertahan seorang diri, hanya tinggal 20 bandage yang dia punya. Betul, tapi Smith kalau menumbangkan 2 pemain Void kali ini, dia mendapatkan jumlah healingnya banyak, bisa bertahan, bisa melanjutkan tugas healing untuk tim media. Betul sekali, tapi sepertinya itu udah dipastikan ya Flo ya, udah dipastikan kayaknya bakal masuk ke Smith untuk headkit yang sudah dikumpulkan oleh kedua tim tadi. Kecuali di follow up lagi sama anggota Void lainnya. Kayaknya nggak bakal di follow up karena 2 pergerakan lainnya udah bergerak ke tempat yang lebih aman di area play zone-nya. Dan dari Ryzen yang berhasil mendapatkan 1 pemain tadi langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Maybe sudah dipulangkan juga, berarti udah fix. Itu healingan semuanya bakal diambil oleh Smith dari Alter Ego. Betul, kita bakal kalian juga dari pergerakannya tim victim kali ini sudah masuk ke area Camp Bravo. Disusul juga dari BTR 21 di luar, EVOS High Ground juga Eagle 365 di seberangnya. Cukup banyak tim yang sudah mengisi area sekitar Camp Bravo, dan ini bakal mungkin
mungkin ya, jadi last circle di area sini. Mungkin ada penyesalan nggak ya dari RRQ yang sudah meninggalkan Bravo dengan cepat. Itu baginya gocek-gocek bener-bener mancing. Untung Fox-nya nggak kenok. Itu pergerakan yang YOLO banget dilakukan sama Fox. Oh, tapi tampaknya dari BTR yang lagi fight malah diganggu oleh tim-tim lain sekitar mereka juga, di mana Eagle 35 join the fight. Tapi menurut gue yang paling diuntungkan adalah EVOS dari high ground memantau semua tim yang lagi fight di bawah. Betul, harusnya dari 21 dia mati sama EVOS duluan sih. Mengingat kedatangan EVOS itu berada di belakang dari 21 esports. Betul, tapping dilakukan juga oleh seorang Misery menuju ke bagian depan, cuma belum menemukan targetnya kali ini. Di lain sisi bakal lihat dari Voldemort dan juga BFT bakal fight kali ini. 21 juga bakal fight dengan tim BTR dan mulai berdempetan semua tim yang sedang mengambil posisi di sekitar area Camp Bravo. Berdempetan tapi belum sampai harus engage fight. Bentar lagi baru engage fight ini. Betul, karena mereka benar-benar mengamankan area mereka untuk di Bravo kali ini, dan circle-nya benar seperti yang Flo bilang menuju ke arah Bravo. Bravo bahkan masuk setengah persen lebih, 50% area dari Bravo ini benar-benar masuk ke circle yang saat ini sedang kita lihat. Poin asal sudah di knock out begitu saja karena terbakar oleh Blue Zone. Ada spray juga dari seorang Ryzen tapping dengan menggunakan M4 scope. Tiganya tadi. Bentar, itu Ryzen mukanya muka liquid ya? Liquid itu liquid kan ya? Itu liquid ya. Makanya gue bingung, gue salah baca apa gimana? Gue juga tadi kayak juga Misery tukar sama Fajar deh. Makanya gue kayak Fajar. Gue salah apa gimana gitu, tapi ternyata facecam-nya yang salah. Betul. Tapi kita bakal kayaknya juga cukup banyak tim yang mulai fight. Tampaknya Boom yang tinggal 2 player pun masih mencari korban-korban tambahan untuk menambah poin-poin mereka. Victim udah enak banget, Better udah enak banget di Camp Bravo. Di satu juga mendapatkan seberangnya, tapi di satu tim masih banyak yang ada di open field. Tapi Lizard juga Jaspe bakal berhadapan kali ini. Lizard yang kali ini bermuka seorang Zuxi bakal fight dengan seorang Jaspe. Ini kolaborasi antara BTR dan juga EVOS sepertinya. Kita lihat ya kolaborasi yang begitu indah di tengah-tengah pertarungan. EVOS lagi fusion sama BTR nih. Berarti ini ibaratnya 2 tim ngelawan Eagle cuy. 2 tim sekaligus. 2 tim sekaligus ngelawan Eagle saat ini ya. Secara tubuh EVOS. Betul. Secara jiwa BTR. Betul sekali. Badan EVOS, jiwa BTR ya. Kita lihat nih ya. Berarti EVOS-nya bukan harimau putih nih. Harimau merah sekarang. Harimau robot. Harimau robot akan melakukan fight dengan Eagle 365. Laser menjaga angle depannya akan menghadapi 2 pemain. Sudah mulai nge-spray tapi Belva bakal mundur ke arah belakang. Perlahan-lahan saja Anthem juga sedang melakukan flank, namun terspot oleh Microboy. Macboy mendapatkan 1 pemain. Belum sempat di-end tapi victim di sisi lain juga bertemu dengan Boom. Fokker terkena out di hijaunya tanah Sunhawk. Touchdown 2 pemain EVOS dan touchdown juga 3 pemain Eagle, namun terpotong rotasinya dari berbagai sisi. Bahkan Voin bertemu dengan tim RRQ. Voin hanya bisa bertahan di posisi ke-12. Total berapa itu? 4 kali ini ya. Kita bakal dari tim Eagle 5 dan juga EVOS terpisahkan oleh satu high ground. Kita bakal lihat EVOS juga masih terus fight dengan tim-tim sekitar area mereka. Sementara waktu kita bakal dari Eagle 365 tinggal menyisakan 2 orang lagi. Zona pun mental dengan area yang cukup jauh. Ini bakal jadi PR bagi mereka. Sedangkan EVOS dari high ground juga punya PR yang cukup berat. BTR yang nyayur-nyayur terus nih. Kita lihat Liquid berubah menjadi Fajar. Itu Fajar bukan sih? Itu Fajar kan? Fajar. Ternyata yang fusion gak cuma EVOS dan juga BTR, tapi BTR fusion dengan victim. Lihat victim. Robotnya bawa sabit. Ingin mencabut nyawa siapa nih robot kira-kira ya? Lalu banyak fusion kali ini ya. Banyak yang fusion untuk di Sunhawk kali ini. Oke, Liquid juga fusion bersama dengan Fajar ternyata. Fajar membantu banyak orang nih kayaknya. Betul sekali. Fajar fusion kedua orang berarti, tapi kita bakal back to the beat. Back to the game. Kali ini Voldemort bakal mengeker langsung menuju ke arah tim Wolf yang sudah tersungkur. Bakal kali ini Red Face juga terspot oleh pemain dari tim RRQ yang sedang fusion dengan pemain Void. Tampaknya cukup banyak yang melakukan fusion kali ini. Kita bakal lihat tampaknya tinggal 5 tim. Secara tiba-tiba tinggal 5 tim yang tersisa, pas 4 tim bahkan yang tersisa kali ini. Terlalu fokus melihat tim yang fusion. Gua sampai lupa kalau ini udah tinggal 4 tim. Tinggal 4 tim lagi, BTR, RRQ, Victim dan juga Scarlet Gaming, di mana Warung juga sedang fusion bersama dengan Dubs. So, Peko juga fusion. Oke, bodo amat dengan fusionnya, kita bakal lihat kali ini di mana RRQ sudah menguasai daerah Broken Wall-nya. Bermain pelanan pasti, di mana kali ini sudah mulai melemparkan nades ya, kembali sudah mulai dimasakah, ternyata di cancel begitu saja. Warung di bagian luar, ada Peko yang sudah mulai masuk. Fajar bakal dilemparkan beberapa utilitas menuju ke bagian dalam. Peko yang sudah di dalam nih. Oh, Peko masih di luar ya? Peko di dalam. Oh, di dalam, di tangga. Betul. Dia main di tangga dan sepertinya Rocky pun terspot oleh Warung menjadi poin tambahan untuk RRQ. Betul, kita bakal kali ini dari Victim tampaknya coba ditekan oleh pergerakan tim RRQ, tapi ada SG yang diam-diam menyelinap tepat di sebelahnya Victim dan juga BTR. Dan mereka bisa menjadi satu tim yang mengubah keadaan fight kali ini. Dari Warung masih bertahan juga menggunakan boostingan maju ke depan, di mana Victim masih bertahan
bertahan di balik smoke yang mereka setup terlebih dahulu. Oke, perlahan-lahan. Dua tim ini cukup dekat jaraknya dengan jumlah player yang sama. 3 lawan 3 sudah mulai vaulting naik ke bagian atas. Tapi bakaran yang begitu nikmat datang begitu saja. Bermain dan hanya terbatas dengan satu tembok tipis. Betul, kita bakal dari warung bakal selamat. mundur lagi menuju ke arah tembok dan lemparan bom pun dilontarkan oleh BTR. Mengetahui ada dua tim lagi fight, tapi SG apakah bisa membuat kegaduhan di antara BTR kali ini dan mungkin akan coba diganggu pergerakan mereka. Slayer, J-Max masih menunggu dan tampaknya akan keluar dari pertahanan mereka. Menemukan seorang Liquid, tinggal J-Max yang bertahan kali ini, tapi Zona akan bergerak dan akan memakan korban-korban tambahan. Betul, Ryzen nggak pakai pikir panjang, masuk terus langsung cek arah ruangannya dan memulangkan SG bergerak lobby. RRQ juga sedang melakukan push menuju victim, di mana kali ini victim masih ada dua player mereka dan RRQ kenok dua pemain mereka. Last man standing dari RRQ bertahan di bagian luar di arah broken wall, akan langsung masuk ke dalam sana. Tapi Nitsya dari Suksi memporak-porandakan fight yang terjadi. RRQ hanya menyisakan satu player aktif. 2 lawan 1 revive sedang dilakukan. Apakah kali ini RRQ bisa melakukan reset strateginya? Langsung di pick satu orang, 2 orang sudah diamankan. Tercover kali ini dan Bigetron melakukan double pick bahkan triple pick. Winner chicken dinner untuk Red Aliens. Betul, dengan 11